Kenyamanan yang dibawa dengan berbaring di tempat tidur membuatnya sedikit mengernyit. Sambil meregangkan tubuh, dia pasti menarik selimut dan mengendus, sepertinya sedang mencium sesuatu. Kemudian ada ekspresi puas di wajah kecilnya, dan dia tertidur lelap. Melihat wajah tidurnya, Lei Zhengyu tiba-tiba merasa ada sesuatu yang lebih di hatinya, dia dengan hati-hati menutupinya dengan selimut, lalu menyentuh rambut lembutnya. Aku berjalan dengan tenang ke sofa dan berbaring. Saat dia bangun besok, dia tidak akan berada di sisinya lagi, tapi dia tidak bisa membuatnya begitu lelah. Dia tidak bisa tinggal bersamaku, aku hanya tinggal bersamanya. Kepuasan yang sama muncul di wajahnya, memejamkan mata, dan tertidur dengan tenang. Guyu sedang berbaring di tempat tidur, dia tidak tidur, tapi diam-diam melihat ke langit-langit. Dia tidak ingin berlatih, bahkan dia tidak tahu kenapa. Dia merasa sedikit cemas, besok adalah final, dan dia akan menghadapi Long Yu. Dia tahu karakternya terlalu baik. Bahkan jika dia tahu itu tidak rendah, dia akan bertarung dengan seluruh kekuatannya, bahkan lebih kuat dari Lei Zhengyu. Dan saat ini, apa yang saya berikan kepadanya adalah pukulan yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia seharusnya melakukan ini sejak lama, lagi pula, ada banyak hal yang harus dihadapi di masa depan. Cepat atau lambat akan ada hari ini. Tapi sebelumnya, dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini masih pagi, jadi jangan terlalu terburu-buru. Namun seiring berjalannya waktu, mereka bertumbuh, dan kekuatan mereka juga bertambah. Hari-hari berlalu, tekadnya menjadi semakin sulit. Hei, Guyu menghela napas pelan, mungkin ini sudah ditakdirkan. Dari mana asalnya darahnya? Tampaknya ada pemeliharaan dalam kegelapan untuk membiarkan dia bertemu dengannya. Bahkan Naer pun sama. Bagaimana dengan Providence? Sebuah cahaya perak melintas di mata Guyu, bahkan jika kehendak Tuhan tidak membiarkan kita terus berjalan, aku akan menghancurkan kehendak Tuhan itu. Dia tiba-tiba duduk. Tapi percakapan antara dua orang hari itu tiba-tiba bergema di pikiranku. Kalau begitu kau memiliki hubungan yang baik denganku karena darahku berhubungan dengan darahmu? Kamu bisa mengatakan itu. Benarkah? Sungguh. Aku mengerti. Apa? Nah, jika awalnya kamu karena darahku dan lebih dekat denganku, dulu dan sekarang? Sekarang masih? Iya. Kata-kata hari ini seolah masih di telinganya, Guyu tiba-tiba merasakan sensasi kesemutan yang kuat di hatinya, dan dia sedikit membosankan. Pertandingan besok, ayo. Dini hari. Pagi-pagi sekali, Tang Wulin datang ke balkon, melatih murid sihir ungu, mencuci seperti biasa, dan berganti menjadi seragam akademi Shrek hijau tua yang bersih. Sarapannya sama, dia makan lebih banyak dari biasanya, teman-temannya ada di sana, dan mata semua orang tertuju padanya. Sulisi, yang nafsu makannya tidak jauh lebih buruk dari biasanya, telah turun drastis hari ini. Untuk apa kalian semua melihatku? Lisi, makan. Kenapa kamu makan sangat sedikit hari ini? Tang Wulin berkata sambil mengambil roti kukus lagi, memecahkan roti kukus, memasukkan beberapa potong besar daging di dalamnya, dan menelannya. Makan dengan suapan besar. Aku berkata Kapten, apakah kamu tidak gugup sama sekali? Lei Zhengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin mengangkat bahu, kenapa aku harus gugup? Ini bukan benua Douluo kita, dan semua orang di All Star Luo mengira aku akan kalah. Aku malu kehilangan ring keempat versus ring keenam? Bukankah itu malu? Lalu kenapa aku harus gugup? Ye Xinglan menatapnya dengan mata panas, apakah kamu ingin menyerah? Tang Wulin menatapnya dan tersenyum acuh tak acuh, kemuliaan Shrek bukan hanya kemenangan yang bisa dipertahankan, tapi juga darah. Begitu dia mengatakan ini, meja menjadi sunyi. Ye Xinglan menunduk, maaf, saya seharusnya tidak menanyai Anda. Tang Wulin tersenyum dan berkata, semuanya, ayo makan. Saya juga makan lebih banyak untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Guyu masih duduk seperti biasa. Di sisinya, melihat senyum di wajahnya, dia tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, jangan dipaksakan. Tang Wulin meliriknya, jangan paksa. Apa yang bisa saya paksakan? Makan, makan. Xie tertawa, bos, mentalitasmu hebat. Makan cepat. Dia tidak terlalu tertekan pada awalnya, kami hanya menciptakan tekanan untuknya. Bos, kamu harus bersorak, jika tidak sengaja menang, katakan mungkin aku bisa mencium wangi atau semacamnya. Sambil berbicara, dia menatap Guyu, lalu Tang Wulin, dengan seringai di wajahnya. Tang Wulin berkata dengan kesal, kamu terlalu banyak bicara. Cepat makan. Bagaimanapun, aku tidak akan membiarkan wanita itu membawaku kembali. Wajah Xie berubah, seolah-olah dia sedikit malu,
Tidak apa-apa, berbeda siapa yang kita pegang dan siapa di keluarga kita. Terlebih lagi, dia dari sistem ofensif yang kuat, saya dari sistem ofensif yang gesit, yang pada dasarnya berbeda. Lei Zhengyu tersenyum dan berkata, saya mendengar bahwa Anda berteriak bahwa Anda mengerti dan menyadari. Ternyata apa yang Anda sadari lebih tidak tahu malu dari sebelumnya. Xie Xie mencibir, bisakah kamu dibandingkan denganmu jika kamu tidak punya rasa malu? Saya tidak bisa bangun dari tempat tidur kemarin, tetapi hari ini saya duduk di sini dengan sikap tidak tahu malu. Saudaraku, jangan bicara tentang saudara kedua, oke? Xiaoyan, kamu harus melihat warna asli dari beberapa orang, dan Xiao Baiface tidak bagus. Su Xiaoyan tersipu, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Detak jantungnya bahkan lebih cepat dari biasanya saat ini. Ketika dia membuka matanya di pagi hari, dia menemukan bahwa dia sedang tidur di tempat tidur Lei Zhengyu dengan napas di antara tempat tidur. Tapi saya merasa tidur ini sangat nyaman. Pagi ini, dia bahkan tidak berani menatap Lei Zhengyu secara langsung, dan ketika dia bangun, dia berlari kembali ke kamarnya. Tepat sebelum pergi, dia melempar selimut ke Lei Zhengyu di sofa. Xie Xie. Lei Zhengyu memelototinya dengan gigi terkatup. Xie Xie tersenyum, ini disebut amarah menjadi amarah. Lei Zhengyu mendengus dingin, dan berkata, ini lebih baik darimu. Kurasa kamu tidak punya kesempatan. Dalam hidup ini, kamu tidak bisa mengalahkan monitor kami. Xie Xie dia melirik Yuan En Yehui, tetapi Yuan En Yehui mengabaikan mereka, dan makan sarapan di sana untuk dirinya sendiri. Suatu hari, aku akan bisa bertarung. Jika kamu tidak percaya padaku, tunggu dan lihat. Kakak sekarang mengerti arti sebenarnya dari sistem serangan tangkas. Melihat dua orang yang bertengkar dengan gembira, Tang Wulin selalu mengambil senyum tipis. Dia sangat menyukai perasaan ini, dan teman-temannya bergaul siang dan malam bersama, rasanya seperti di rumah. Ini favoritnya. Aku kenyang, ayo pergi. Tang Wulin berdiri, meregangkan pinggangnya, dan tulangnya retak. Ia memancarkan aroma sinar matahari yang membuat teman-temannya merasakan moodnya saat ini. Matahari penuh energi, seperti naga yang bangun, meregangkan tubuhnya. Sebuah mobil yang dipandu jiwa sudah menunggu di luar. Hari ini adalah final dari pertandingan perorangan, untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan untuk memungkinkan mereka tiba di lokasi secepat mungkin, petugas secara khusus mengirimkan sebuah mobil untuk menjemput mereka. Game ini dikenal sebagai pertarungan pamungkas antara Monster Academy dan Shrek Academy. Oleh karena itu, semua pemain dari dua perguruan tinggi dapat memasuki ruang tunggu untuk menyaksikan upacara tersebut. 8 orang masuk ke dalam mobil, mobil yang dipandu jiwa dinyalakan, dan dikelilingi oleh kendaraan pengawal depan dan belakang, langsung menuju ke Stadion Xingluo. Sampai kendaraan itu berangsur-angsur menjauh, ada sosok diam di depan Xingluo Royal Hotel. Wu Changkong sama seperti sebelumnya, masih berpakaian putih, tetapi saat ini, ada cahaya tajam samar berkedip di matanya. Wulin, ayo. Hari ini, tidak hanya Stadion Xingluo yang penuh sesak, tetapi bahkan bagian luar stadion juga tidak bisa ditembus, setiap tempat bagus di mana Anda bisa melihat layar lebar di luar stadion penuh dengan orang. Untuk mempertahankan posisi seperti itu, banyak orang datang ke sini sehari sebelumnya. Bahkan ada tenda. 1 bab 677 final dimulai. Untuk dapat menonton pertandingan seperti itu dari dekat, orang-orang kerajaan Bintang Luo benar-benar ini perkelahian. Semua orang ingin menyaksikan kemenangan Akademi Monster untuk pertama kalinya. Game ini sangat penting bagi seluruh kerajaan Bintang Luo. Stadion itu sudah penuh dengan orang. Di mimbar, pagi-pagi sekali, Kaisar Dai Tianling, Dekan Akademi Monster Enci, dan pemimpin delegasi daratan Douluo Tang Bingyao, dan Dekan Akademi Luar Akademi Shrek, Chai Lao, semua duduk di sini hari ini. Old Chai tidak mau datang ke mimbar, tapi tidak tahan dengan undangan baik dari pejabat Star Luo Empire. Tidak ada keraguan bahwa ini memiliki tujuan politik tertentu, dan Chai Lao akhirnya memilih untuk datang. Dalam pertandingan hari ini, tidak peduli siapa itu, tidak ada yang optimis tentang Tang Wulin. Namun ini masih merupakan final, mewakili tabrakan terakhir kedua perguruan tinggi dalam kompetisi ini. Semua orang di Akademi Shrek hampir memasuki zona pertempuran dengan semua orang di Akademi Monster. Ketika kedua belah pihak memasuki zona pertempuran, hampir seluruh tribun mendidih. Penonton meneriakkan nama Monster Academy dan Long Yu. Suasananya hangat, seperti panci minyak panas yang memercikkan air. Semua orang di Akademi Monster mengenakan seragam sekolah merah tradisional, semua orang duduk, tetapi Dai Yuner berdiri di sana, menatap dengan kejam ke arah Tang Wulin. Tang Wulin secara alami melihatnya dan tersenyum padanya, menunjukkan gigi putihnya.
Cuaca hari ini sangat bagus, dan sinar matahari hanya jatuh di sisi zona pertempuran. Di bawah sinar matahari, Tanggulin yang tersenyum penuh dengan cita rasanya. Wajah tampan dan senyum lembut membuat Dai Yun Er melihat. Tetap tinggal, bahkan amarah di hatiku sudah berkurang sedikit. Tenang. Sebuah suara yang dalam dan tebal terdengar, menyebar melalui pengeras suara panduan jiwa ke penonton, dan suara dari 100.000 penonton benar-benar ditekan. Yang mulia, tolong bicara. Dai Tianling berdiri, secara alami pengeras suara bimbingan jiwa naik di depannya. Setiap kali saya menonton kompetisi jiwa master muda senior benua Eropa, saya merasa seperti kembali ke masa muda. Suatu kali, saya telah berpartisipasi dalam kompetisi dan mencapai hasil yang baik. Orang muda harus penuh semangat dan vitalitas. Jika Anda agresif, Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk bertarung. Karena ini termasuk usia Anda yang penuh gairah. Orang muda diperbolehkan membuat kesalahan, dan orang muda tidak takut gagal. Muda, Anda hanya perlu menemukan tujuan Anda dan maju. Saya merasa terhormat. Kompetisi ini kami mengundang tim Akademi Shrek dari benua Douluo yang jauh dan kampung halaman kami untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Akademi Shrek dikenal sebagai akademi nomor 1 di daratan utama di benua Douluo. Dengan latar belakang lebih dari 20.000 tahun, mereka telah membudidayakan yang tak terhitung jumlahnya bakat luar biasa. Saya sangat senang bisa menyaksikan pertempuran antara pemain Longyu dari Akademi Monster kami dan pemain Tanggulin dari Akademi Shrek hari ini. Terlepas dari kemenangan atau kekalahan, ini pasti akan mempromosikan pertempuran antara kami dan Federasi Kontinental Douluo. Persahabatan. Pemenang pertandingan hari ini tidak hanya akan diberi tulang jiwa, tetapi juga penghargaan ekstra dari Kekaisaran. Jika Longyu menang, dia akan langsung menerima gelar Viscount. Jika itu Tanggulin kami akan memberikan hadiah sumber daya tertentu kepada pemain yang menang. Tentu saja, jika dia ingin dinaturalisasi menjadi Kekaisaran Bintang Luo kami juga akan memberikan hadiah Viscount. Pada akhirnya, senyum muncul di wajah Dai Tianling, kami menyambut semua yang luar biasa orang-orang berbakat. Oke, saya umumkan individu final kontes jiwa master muda lanjutan dari benua Eropa telah hadir. Tepuk tangan dan sorak-sorai terdengar seperti petir. Inilah pesona seorang kaisar. Bos, Viscount, apakah kamu tergoda? Xie bertanya pada Tanggulin dengan suara rendah. Tanggulin memutar matanya dan berkata, pergi. Saat dia berkata, dia berdiri. Di sisi lain, Longyu juga bangkit, dia melirik Tanggulin dan melangkah menuju panggung kompetisi sambil tersenyum. Musik yang menarik terdengar, dan langit di atas stadion tiba-tiba menjadi gelap, saya tidak tahu metode apa yang digunakan. Dua berkas cahaya jatuh dari langit dan masing-masing mendarat di Tanggulin dan Longyu, membimbing mereka ke depan. Mereka naik ke atas panggung pada saat yang sama, masing-masing datang ke sisi mereka, dipisahkan oleh ratusan meter, menghadap jauh. Suara Fang Er bergema di seluruh penonton. Semua orang sudah lama menantikan pertandingan ini, dan saya juga. Ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Pertama-tama, izinkan saya menganalisis secara singkat situasi kedua pemain. Tanggulin, dari sejarah Akademi Danau, kekuatan roh berada di antara 42 dan 45 wuhun, pohon anggur biru. Saya telah dengan cermat memeriksa semua wuhun yang mirip, tetapi tidak ada yang persis sama dengan wuhunnya. Sangat aneh. Tapi juga sangat kuat. Pada saat yang sama, dia juga memiliki garis keturunan naga yang kuat, yang tampaknya memiliki efek jera yang kuat pada roh yang sama, dan pada saat yang sama dapat meningkatkan dirinya sendiri. Kekuatan garis keturunan itu berubah menjadi keberadaan seperti cincin roh untuk memberinya kemampuan. Situasi ini juga sangat jarang dalam sejarah Master Jiwa. Analisis Fang Er jelas telah melakukan banyak pekerjaan rumah, terutama analisis Tanggulin, yang teliti dan menyeluruh. Tapi kemudian analisisnya tentang Longyu lebih sederhana. Singkatnya, dalam game hari ini, dalam hal kekuatan, keduanya tidak sama. Itu tergantung pada apakah kemampuan garis keturunan Tanggulin dapat cukup menekan Longyu yang memiliki roh naga. Hanya dengan cara ini Tanggulin memiliki kesempatan untuk mengalahkan musuh. Oke, kedua belah pihak sudah siap. Konfrontasi terakhir dari generasi muda di daratan Cina akan segera dimulai. Suara itu berbalik dan masuk ke dalam platform kompetisi. Pada saat ini, perisai pemandu jiwa telah ditutup, kegelapan di langit menghilang, dan sinar matahari kembali menumpahkan lapangan permainan. Bersinar di meja kompetisi. Itu juga bersinar di Longyu dan Tanggulin. Wasit adalah orang tua dengan aura terkendali, tapi dia bisa bertindak sebagai wasit dalam game ini. Dia jelas seorang master jiwa yang sangat terkenal di benua Bintang Luo. Aturan pertandingan final ini sama seperti sebelumnya. Hitungan mundur 10 detik.
Di final-final, waktu hitung mundur lebih lama dari biasanya. 10, 9, 8, 3, 2, 1, mulai. Dengan dimulainya permainan, Tanggulin adalah yang pertama memulai. Dia tidak berhenti sama sekali, dan orang itu sudah melompat ke arah naga seperti bola meriam. Arahnya bergegas keluar, dua lingkaran cincin roh emas naik dari bawah kaki, dan seluruh orang itu seperti anak panah dari tali. Senyum di wajah Tanggulin menghilang saat dia bergegas keluar, dan matanya benar-benar keemasan dengan cahaya keemasan. Momentumnya melonjak, dan arus udara yang kuat meledak padanya. Sisik emas ternyata menutupi seluruh tubuh. Cincin roh emas pertama di tubuhnya menyala seketika. Tepatnya, tubuh naga emas. Sepasang cakar naga emas di bawah infus kekuatan darah, rumah-rumah emas tidak dapat ditentukan. Selama proses penerusan, momentum Tanggulin terus menumpuk, seperti naga raksasa di panggung kompetisi, menekan masa lalu ke arah Long Yu. Long Yu berdiri di sana, tidak menemuinya, hanya menatap Tanggulin dengan mata panas. Dia bahkan tidak bermaksud untuk melepaskan jiwa bela dirinya ketika Tanggulin menyerbu lini tengah, sebuah nafas yang kuat dilepaskan darinya. Hantu naga yang muncul melawan Lei Zhengyu sekali lagi muncul di belakangnya naga dengan kota di punggungnya menjulurkan tubuhnya dan mengeluarkan raungan rendah. Mendengar raungan Raja Naga Gunung, Tanggulin tidak terpengaruh sama sekali, cahaya keemasan di tubuhnya bersinar terang, dan dia mengucapkan mantra naga. Dibandingkan dengan auman naga yang dalam dari Raja Naga Gunung, auman naga Tanggulin keras dan penuh gairah, dan darah serta napas di tubuhnya dilepaskan sepenuhnya tanpa reservasi. Pada saat yang sama, dia mempercepat beberapa langkah dan melompat dengan tajam. Kekuatan melompat yang luar biasa mengirimnya langsung ke udara sejauh puluhan meter. Wajah Long Yu sedikit berubah dalam raungan naga Tanggulin, hantu naga raksasa di belakangnya benar-benar berkedip, dan napasnya jelas lebih lemah. Di atas podium, mata Anggun Dinkom tiba-tiba duduk tegak, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia juga sangat jelas tentang legenda Raja Naga Gunung. Menurutnya, roh bela diri Raja Naga Gunung murni yang dimiliki oleh Long Yu seharusnya menjadi orang pertama di antara roh bela diri naga di dunia saat ini. Bahkan jiwa bela diri naga sejati lainnya tidak dapat dibandingkan dengan nafas putra Dewa Naga. Namun, tepat di bawah benturan napas, roh bela diri Raja Naga Gunung Long Yu jelas dalam posisi lemah. Tidak hanya itu tidak mempengaruhi roh bela diri Tanggulin, tetapi juga dibalik oleh darah dan aura Tanggulin sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa jiwa bela diri Tanggulin ini? Mengapa ini sangat kuat? Tidak ada yang tahu apa jawabannya, karena tidak ada yang bisa memikirkannya. Bahkan Long Yu sendiri juga sama. Dia awalnya berpikir bahwa kekuatan garis keturunan Tanggulin haruslah Tyrannosaurus Rex dengan garis keturunan Raja Naga Emas. Bab 678 Penindasan Garis Darah. Namun, tidak peduli seberapa kuat Tyrannosaurus Rex, ia hanya memiliki sebagian kecil dari garis keturunan Raja Naga Emas. Bagaimanapun, dia bahkan bukan naga sungguhan. Bahkan dengan kekuatan level naga sejati, dalam hal nafas, bagaimanapun juga, itu tidak bisa dibandingkan dengan Raja Naga Gunung. Tetapi setelah tabrakan yang sebenarnya, dia menyadari bahwa dia salah, dan itu sangat salah. Kekuatan dan tingkat tinggi darah dan aura Tanggulin benar-benar menekan auranya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah darah dan auranya berasal dari Raja Naga Ringan yang diwarisi dari Dewa Naga? Hanya nafas dari Bright Dragon King yang seharusnya berwarna emas. Namun, aura cerah dalam dirinya tidak kuat. Dan bahkan jika itu adalah Bright Dragon King, dia seharusnya tidak bisa menahan diri dalam hal nafas. Naga Gunung harus menjadi raja sebagai Raja Naga ke-9. Setelah begitu banyak pengorbanan, Raja Naga Gunung adalah yang terakhir diciptakan, tetapi sama sekali tidak kalah dengan Raja Naga lainnya. Setidaknya tidak kalah dalam hal darah dan nafas. Oleh karena itu, Long Yu tidak pernah membayangkan bahwa seseorang dapat menekan dirinya sendiri dengan menghirup darah. Apalagi penindasan ini begitu jelas. Meskipun ia tidak memiliki rasa takut dan gemetar seperti yang dimiliki Simasian, namun di dalam dirinya juga ada perasaan ingin menyerah. Ini adalah paksaan dari atasan di bawah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Dapat benar-benar memaksa garis keturunan naga sendiri, kecuali itu berasal dari Dewa Naga. Namun, bagaimana bisa darah Dewa Naga muncul pada manusia? Ini benar-benar tidak mungkin. Aura di tubuhnya tidak akan pernah menjadi milik Dewa Naga. Pada saat yang sama Long Yu terkejut, tubuh Tanggulin yang naik telah mencapai puncak di udara, dengan kedua tangan terentang di kedua sisi tubuhnya, pasangan palu raksasa hari itu menghadap Raja Harimau Dai Yuan muncul di tangannya lagi. Tanggulin berlipat ganda dengan tangan terangkat, dengan aura mengerikan, jatuh dari langit, dan sepasang palu raksasa jatuh dengan keras.
Serangkaian semburan udara terdengar di udara, dan bahkan ruang tempat palu raksasa itu lewat, sepertinya telah terdistorsi. Ini benar-benar menakutkan, apakah ini benar-benar kekuatan yang bisa dicapai manusia? Pikiran yang sama datang ke semua penonton. Biarpun itu mecha, aku khawatir tidak bisa senang di depan sepasang palu raksasa. Ini adalah metode pertempuran dan senjata rahasia yang disiapkan Tang Wulin untuk Long Yu. Untungnya, di game terakhir, dia sudah menggunakannya saat menghadapi Raja Harimau, jika tidak, Raja Naga benar-benar agak sulit untuk dihadapi hari ini. Palu raksasa jatuh, dan Long Yu mengangkat kepalanya tanpa sadar. Saat Tang Wulin semakin dekat dan lebih dekat dengannya, penindasan darah menjadi jelas, tetapi pada saat ini, Long Yu dengan cepat memasuki negaranya sendiri. Dia mendengus, dan 6 lingkaran-lingkaran roh muncul dari bawah kakinya dan menjaganya dengan cepat. Kemudian, tubuhnya membengkak seperti gunung, dan sebuah ekor besar muncul di belakangnya. Gunung yang tinggi. Long Yu mengeluarkan suara rendah. Aku melihatnya memegangi langit dengan kedua tangan, dan sebuah gunung yang menjulang tiba-tiba muncul ke langit. Jelas itu bukan gunung sungguhan, tetapi pada saat itu, sepertinya gunung besar benar-benar muncul di seluruh panggung kompetisi. Boom! Gunung dan sungai hancur dengan suara gemuruh. Tang Wulin juga ditembak mati. Momentum Long Yu yang sebelumnya ditekan meroket lagi. Nafas koersif yang menakutkan langsung menuju Tang Wulin dan menekan masa lalu. Tang Wulin terkejut, keterkejutannya tidak kurang dari Long Yu. Saat berhadapan dengan Master Roh Naga sebelumnya, lawannya bahkan hampir tidak bisa menampilkan setengah dari kekuatannya. Baru saja ketika dia merasa bahwa garis keturunan Long Yu akan ditekan oleh dirinya sendiri, dia sangat gembira, dan pertempuran yang tidak bisa dimenangkan mulai menyingsing dalam situasi ini. Tapi hampir setelah beberapa saat, Long Yu memberitahunya dengan tindakan yang bahkan penindasan garis keturunan tidak bisa menghaluskan celah kekuatan antara kedua sisi. Pelepasan jiwa bela diri Raja Naga Gunung secara paksa menahan pengaruh garis keturunan Tang Wulin padanya. Pengaruh. Ini karena Long Yu sendiri kuat, dan itu juga karena celah kekuatan antara aura roh bela dirinya dan garis keturunan Raja Naga Emas Tang Wulin tidak sebesar roh bela diri naga lainnya. Meski ada penindasan, namun dampaknya tidak begitu besar sehingga bisa menentukan hasilnya. Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa tekanan yang diberikan Long Yu padanya sangat kuat, tetapi karena pengaruh aura darah, tekanannya jatuh padanya, dan darah Raja Naga Emas di tubuhnya secara alami akan mengimbangi sebagian besar darinya. Masih ada kesempatan. Mata Tang Wulin berbinar, tangannya mengangkat palu raksasa, dan dia menabrak Long Yu lagi. Pada saat ini, tinggi Long Yu telah membengkak menjadi 10 meter, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa kekuatan yang menakutkan. Menghadapi kedatangan Tang Wulin, tubuhnya horizontal, dan ekor besarnya menyapu ke arah Tang Wulin. Palu godam tangan kanan Tang Wulin jatuh dan bertabrakan dengan ekornya. Raungan menakutkan membuat seluruh meja permainan bergetar hebat. Tubuh Tang Wulin berputar di tempat, mengandalkan kekuatan rotasi untuk mengatasi ekor Long Yu sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, palu godam dengan kedua tangannya secara bersamaan ditarik keluar. Menabrak Long Yu. Pembelajaran unik Tang Sekte, metode palu jubah kacau. Teknik palu jubah yang kacau ini dimulai saat Sekte Tang pertama kali didirikan. Tang San, nenek moyang Sekte Tang, menggunakan teknik palu ini untuk menempa dunia secara horizontal dan horizontal. Pada saat itu, teknik palu diwarisi dari Clear Sky School. Kemudian, Sekte Langit Luas menolak, ditambah dengan kontribusi luar biasa Sekte Tang ke dunia Master Jiwa Daratan, Sekte Langit Luas setuju untuk membiarkan Sekte Tang berbagi teknik palu ini. Beginilah cara itu diteruskan hingga hari ini. Ketika Tang Wulin menggunakan teknik palu jubah kacau di masa lalu, itu untuk menempa. Setelah dia mendapatkan sepasang palu raksasa dari mecha tingkat hitam, dia benar-benar memikirkannya sejak lama untuk memasukkan teknik palu jubahnya yang kacau ke dalamnya. Dalam pertempuran, sepasang palu raksasa ini tidak diragukan lagi adalah senjata yang paling cocok meski ukurannya terlalu besar dan tidak fleksibel. Tang Wulin punya metodenya. Palu godam tidak dapat diayunkan ke bawah karena terlalu besar, tetapi dapat diayunkan ke samping. Untuk alasan ini, Tang Wulin telah berlatih sebentar. Fitur terbesar dari metode palu jubah kacau adalah ia memanfaatkan kekuatan, dan setiap kali berputar, kekuatan menjadi lebih kuat, dengan bantuan kekuatan rebound lawan dan kekuatan rotasinya sendiri. Kekuatan Tang Wulin sendiri sudah sangat menakutkan pada saat ini, ditambah dengan teknik palu jubah yang kacau dan sepasang palu raksasa di tangannya, ini adalah dasar pertarungannya dengan Long Yu. Benar saja, tubuhnya berputar dan palu ganda jatuh meskipun tubuh dominan Long Yu bertabrakan ke depan, palu ganda Tang Wulin dan tubuhnya meledak dengan ledakan yang menggelegar.
Keterampilan jiwa Shan Chuan sangat menakutkan, ofensif dan defensif, dan itu juga memberi Long Yu pertahanan yang kuat. Namun meski begitu, dia dipukul sebentar oleh Tang Wulin, dan Tang Wulin sendiri ditembak pergi. Dia berada di udara, dan tubuhnya masih berputar dengan kecepatan tinggi, seolah-olah jatuh. Begitu dia mendarat, dia segera bergegas menuju Long Yu seperti angin puyuh, dan teknik palu jubah kacau terus digunakan. Palu ketiga. Boom, mata Long Yu terbakar seperti api yang mengamuk, dan bau gila mulai muncul jauh di matanya. Melihat tangan kanannya terayun di udara, tombak berujung dua muncul di genggamannya. Sepasang tombak runcingnya sepanjang 10 meter, setebal pinggang manusia biasa, dan sekujur tubuh berwarna coklat, entah terbuat dari apa. Memegang tombak di kedua tangan, tombak itu tiba-tiba menyapu, bertabrakan dengan palu ganda Tang Wulin. Boom! Banyak penonton menutup telinga mereka tanpa sadar. Untuk game ini, hampir semua orang yang hadir telah menantikannya sejak lama, namun hanya sedikit orang yang dapat berpikir bahwa ini sebenarnya akan menjadi kompetisi antar kekuatan. Kekuatan yang ditampilkan oleh Tang Wulin dan Long Yu hanya dapat dijelaskan dalam 3 kata yang bukan manusia. Penonton terkejut dan tercengang. Bab 679, Jubah Kekacauan Ekstrim. Tang Wulin adalah metode jubah dan palu yang kacau, dan Long Yu juga menggunakan satu set tombak FA, keduanya membuka dan menutup secara langsung. Setiap raungan keras menyebabkan meja kompetisi bergetar hebat. Sepertinya dua manusia sedang bertarung, itu seperti dua binatang raksasa yang bertabrakan. Di bawah restu tubuh naga emas, teknik palu jubah kacau Tang Wulin menjadi lebih cepat dan lebih kuat dan lebih kuat. Pada awalnya, setiap kali dia bertabrakan, dia didorong oleh Long Yu seperti gasing, tetapi segera, dengan superposisi dari jubah dan palu yang kacau, kekuatan Tang Wulin secara bertahap mampu bersaing dengan Long Yu. Tabrakan antara keduanya menjadi semakin ganas, tubuh Long Yu tertutupi oleh tonjolan seperti gunung dan sungai, dan beberapa batu dan sejenisnya terus-menerus memercik, dan kemudian berubah menjadi cahaya dan menghilang di udara. Enci duduk di mimbar, menonton adegan ini di lapangan, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit tersesat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dalam hal kekuatan, seseorang benar-benar dapat bersaing dengan Long Yu secara langsung, dan bahwa basis kultivasi orang ini bahkan lebih lemah dari Long Yu. Itu benar-benar Akademi Shrek? Akademi Shrek memiliki reputasi yang layak untuk membudidayakan monster. Pada usia 15 tahun, kemampuan untuk meningkatkan kekuatan sedemikian rupa hanya dapat digambarkan sebagai bunga yang aneh. Senang, senang. Long Yu tertawa keras karena basis kultivasinya berhasil, dia belum bertemu dengan kekuatan. Bahkan beberapa master roh dari sistem serangan kekuatan cincin ke-7 dan ke-8 tidak dapat menekannya dengan mantap dalam hal kekuatan. Tetapi pada saat ini, Tang Wulin dan dia keras kepala, dan keduanya bertabrakan sepenuhnya dengan kekuatan murni, dan pertarungan melawan Long Yu adalah yang menggembirakan. Ketika seseorang cukup kuat, yang paling dia harapkan adalah memiliki lawan yang sekuat dirinya. Hanya dengan cara ini seseorang dapat mengerahkan kekuatannya dan terus-menerus meningkatkan dirinya dalam proses ini. Bukankah Tang Wulin merasa segar saat ini? Dengan penyerapan garis keturunan Raja Naga Emas dan metode kultivasi sekte ontologi, kekuatannya yang luar biasa telah ditingkatkan ke tingkat yang sangat kuat. Bahkan dia sendiri tidak tahu seberapa besar kekuatannya bisa mencapai, tapi samar-samar jelas bahwa kekuatannya pasti melebihi 10.000 kati. Hari ini, ketika dia dan Long Yu mengalami tabrakan skala penuh, dia benar-benar merasakan penggunaan kekuatan magis. Metode palu jubah kacau benar-benar membangkitkan kekuatannya, dan ditambah dengan sepasang palu yang cukup besar. Untuk sementara, dia hanya merasa ada aliran panas yang konstan di dalam tubuhnya, dan kekuatan yang tersembunyi di tulang, pembuluh darah, dan organ dalam semuanya dirangsang. Keluar. Tubuh setelah kebangkitan kedua melalui metode budidaya sekte ontologi dengan sempurna mengeluarkan kekuatan. Di zona tunggu, mata Dai Yuan sedikit lesu. Setelah dia kalah hari itu, kondisinya sangat buruk akhir-akhir ini. Sebagai putra mahkota, bagaimana dia bisa rela kalah dalam pertandingan sepenting itu? Jika dia melakukannya lagi, dia benar-benar ingin mengenakan baju besi perang begitu dia muncul, menekan Tang Wulin dengan kecepatan tercepat, dan mengalahkannya. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat Tang Wulin yang bertarung melawan Long Yu, dia menyadari bahwa Tang Wulin yang dia hadapi hari itu bukanlah lawan habis-habisan. Metode palu jubah kacau Tang Wulin terbuka. Satu palu sama beratnya dengan satu palu, bahkan jika dia mengenakan baju perang, bisakah dia benar-benar menahannya? Dia dan Long Yu juga memiliki banyak pertukaran, tetapi dalam proses pertukaran itu, Long Yu tidak pernah menggunakan senjata. Tapi hari ini, Tang Wulin baru saja muncul dan memaksa Long Yu menggunakan sepasang tombak runcing.
Ternyata Long Yu juga memiliki kemampuan senjata ini, meskipun tombak tidak cepat digunakan, auranya benar-benar unik dalam hidupnya, setiap kali ditusuk, tombak akan memotong udara, dan aura Long Yu sendiri dan kemampuan roh gunung dan sungai sepenuhnya terintegrasi, semuanya seperti gunung besar yang jatuh. Tetapi ketika Tanggulin menghadapi lompatan naga seperti itu, senjatanya berubah menjadi palu gunung, terus-menerus menghancurkan gunung menjadi beberapa bagian. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Dai Yuan bertanya pada dirinya sendiri. Dalam hal kekuatan, bahkan baju besi perang di kapal pasti tidak akan bisa melakukan ini. Metode palu jubah Chaotic Sekte Tang jarang dipelajari karena membutuhkan terlalu banyak tenaga. Di mata banyak orang, ini hanyalah metode palu untuk menempa, tetapi sangat sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, bahkan menjadi master tempa, hanya sedikit orang yang memilih untuk belajar. Dai Yuan juga seorang murid Sekte Tang, tentu saja. Dia telah melihat teknik palu ini, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dalam pertempuran, teknik palu jubah yang kacau dapat memberikan efek yang menakutkan. Ini bukanlah metode bertarung yang harus dimiliki manusia. Hampir tidak mungkin bagi master jiwa manusia normal untuk mencapai level Tanggulin, tetapi bagaimana jika mecha tersebut diganti? Mekanisme terkontrol dengan baik, masih mungkin untuk melakukannya. Sebagai seorang pangeran, dia tidak hanya harus mempertimbangkan efektivitas tempur pribadinya, tetapi juga perkembangan kekaisaran di masa depan, dengan kekuatan sebagai prioritas utama. Gaya bertarung Tanggulin membuka jendela baginya. Berkali-kali, hal-hal yang tidak disukainya diubah dan ditempatkan di ketentaraan. Sangat mungkin keajaiban akan tercipta. Memikirkan hal ini, Dai Yuan tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak lagi depresi. Bahkan bagian terdalam hatinya pun sedikit menantikan penampilan Tanggulin hari ini. Semakin kuat kinerja Tanggulin, semakin tidak jelas dia kalah dalam pertandingan hari itu. Lagi pula, jika lawannya terlalu kuat dan kalah dalam permainan karena kesalahan, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Boom, Tanggulin melambaikan palu ke-36, akhirnya mengguncang Raja Naga Gunung kembali untuk pertama kalinya. Long Yu mundur 2 langkah, serangkaian suara mendengung dari tombak di tangannya. Oke, datang lagi. Long Yu meraung, tubuhnya membengkak, dan dia mengambil langkah lagi. Kali ini, dia langsung menggunakan tombaknya sebagai tongkat panjang, memegang tombak di kedua tangannya, dan langsung menuju Tanggulin dan menghancurkannya. Suara nyanyian naga di tubuh Tanggulin sangat mengagumkan, dan sepasang palu raksasa menyapunya, palu ke-37. Ketika dia mengayunkan kedua palu kali ini, Tanggulin tiba-tiba merasakan tubuhnya kosong, dan perasaan tidak terkendali datang. Tidak, itu mencapai batasnya. Akrab dengan metode palu jubah kacau, dia segera merasa bahwa tubuhnya sudah sedikit tidak dapat didukung. Dalam keadaan normal, dengan kemampuannya saat ini, metode palu jubah kacau dapat digunakan untuk 54 palu, tapi dia tidak sedang memegang palu tempa sekarang. Ini adalah palu super ratusan kali lebih berat dari palu tempa. Bahkan jika sepasang palu perang ini digunakan dengan tubuh naga emas, itu menghabiskan sejumlah besar kekuatan fisik dan kekuatan jiwa, dan lengannya mulai melemah. Setiap kali serangan jubah yang kacau, itu akan menumpuk dengan kekuatan sebelumnya. Tanggulin tahu bahwa batasnya akan segera tercapai, dan dia tidak bisa mengendalikannya. Boom, itu adalah tabrakan lain. Kali ini, Long Yu dibombardir dan mundur 5 langkah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri teguh, tangannya gemetar, dan tombaknya terangkat tinggi, memperlihatkan pintu kosong di dadanya. Namun, tubuh Tanggulin berputar dengan kecepatan tinggi. Detik berikutnya, sepasang palu perang di tangannya terbang keluar, seperti meteor yang bergegas ke bulan, dan terbang langsung ke Long Yu sebagai dadanya. Pada saat ini, Long Yu dengan cepat mundur didorong oleh kekuatan yang luar biasa, lengannya terangkat, dan sepertinya dia tidak memiliki kekuatan untuk memblokir palu lagi. Sebagai palu ke-38, kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Sepasang palu raksasa ini jika jatuh ke tubuh. Hampir semua penonton menahan nafas, mereka dapat dengan jelas melihat kekuatan besar yang dihasilkan oleh 2 tabrakan sebelumnya, terutama sepasang palu perang yang sangat besar. Jika dipukul langsung, bahkan Long Yu tidak akan pernah ini akan terasa lebih baik. Sungai. Long Yu menggeram pelan, cincin roh keduanya bersinar, dan dia akhirnya tidak bisa menahan untuk menggunakan kemampuan roh keduanya. Arus deras yang sangat besar menyembur dari langit dan tanah pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, seluruh panggung menjadi tempat di mana sungai yang tak terhitung jumlahnya bertemu. Sebuah sungai menabrak palu raksasa, tetapi di bawah aksi kekuatan yang menakutkan itu tidak dapat dihentikan sama sekali. Palu raksasa melewati air dan langsung mencapai dada Long Yu. Rawa! Cincin roh ketiga menjadi cerah lagi, cahaya coklat langsung membesar, dan momentum palu raksasa akhirnya melambat. Meskipun masih lewat,
Saat mendarat di dada Long Yu, kecepatannya berkurang secara signifikan. Boom, tubuh besar Long Yu dibombardir dan ditembakkan seperti bola meriam, terbang ke jarak 100 meter, langsung mengenai perisai pemandu jiwa di samping sebelum memantul kembali. Dengan tombak berujung ganda di tangannya menopang tanah, tubuhnya berbalik dan mendarat dengan mantap, dan napas Long Yu menjadi lebih berat. Tubuh Tanggulin baru saja berhenti berputar saat ini, wajahnya sedikit pucat, dia menarik napas dalam-dalam, menyesuaikan pernapasannya, dan mendesak darah dan kekuatan jiwanya untuk segera pulih. Tabrakan yang tampak singkat itu langsung membawa permainan ke klimaks. Setidaknya di permukaan, Long Yu mengalami kerugian. Dia dipukul oleh Tanggulin dengan palu. Meskipun aku tidak tahu apakah dia terluka, dia sangat berat. Palu, bahkan hanya menggosok ujungnya saja sudah tidak nyaman. Bab 680 celah. Apakah orang itu benar-benar manusia? Akankah sepasang palu raksasa menjadi kokoh? Penonton yang tak terhitung jumlahnya memiliki keraguan seperti itu di dalam hati mereka. Tanggulin menggelengkan tangannya sedikit, dan 38 teknik palu jubah kacau yang dilengkapi dengan palu raksasa benar-benar telah mencapai batasnya. Meskipun kesaktiannya luar biasa, saat ini lengannya terus terasa sakit. Masih tidak ada trauma nyata padanya, pria ini terlalu kuat. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, mengambil dua palu raksasa tempat dia mendarat, menyalakan lampu, dan membawanya kembali ke gelang penyimpanannya. Tidak bisa digunakan lagi, lenganku sudah tidak tahan lagi. Saya tidak lagi bisa mendapatkan efek yang sama seperti sebelumnya. Long Yu juga menarik napas dalam dan kuat, dan dada yang roboh yang telah dipukuli sebelum membengkak lagi. Dia memegang tombak berujung ganda di satu tangan, dan mengangkat tangan lainnya, dan mengulurkan ibu jarinya ke Tanggulin. Dalam tabrakan kekuatan murni sebelumnya, dia kalah sedikit, dan dia harus mengakui ini. Lengan Tanggulin tidak nyaman, dan dia tidak tahan. Penambahan kekuatan Kerajaan Naga Gunung sudah sangat menakutkan, dan budidayanya jauh melampaui Tanggulin, tetapi pada akhirnya dia kalah dalam persaingan kekuatan. Mata berangsur-angsur memerah, dan kekuatan Tanggulin juga sepenuhnya membangkitkan semangat juang Long Yu. Awalnya, menurutnya, kompetisi elit master jiwa senior muda benua ini tidak memiliki lawan yang bisa bersaing, jadi dia kurang berminat. Baru setelah kemunculan Akademi Shrek dia mulai mendapatkan motivasi. Tapi bagaimanapun, perbedaan usia ada di sana, bahkan jika Tanggulin dan yang lainnya menunjukkan kekuatan yang cukup mengesankan, Long Yu masih tidak menganggap mereka sebagai lawan. Bagaimanapun, dia bukan lagi rekanmu. Aku serius. Suara dalam Long Yu datang. Tanggulin menarik napas dalam-dalam, merentangkan kedua lengannya di kedua sisi tubuhnya, dan sedikit cahaya bintang keluar, mulai dari cakar naga emas di kedua tangan dan menyebar ke atas. Dengan cakar, lengan, dan bahu, baju besi emas itu tergulung, terus-menerus menyatu dengan dirinya sendiri di bawah garis bintang yang bersinar. Setelah pelindung bahu adalah pelindung dada, yang melindungi dada depan, tetapi tidak ada bagian inti yang muncul. Menurut armor pertempuran yang dirancang oleh Guyu untuk Tanggulin, bagian inti ada di perut. Ya, dibandingkan beberapa hari yang lalu, Tanggulin memiliki satu lagi pelindung dada, sekarang armor tempurnya telah mencapai 5 buah. Meski masih ada jarak dari set penuh, itu semakin mendekat. Di atas podium, Dai Tianling memandang ke tribun dengan bingung, mengapa dia meninggalkan senjatanya? Bukankah sepasang palu raksasa lebih unggul? Dengan anggun berkata, ya, saya tidak berharap Tanggulin dapat menduduki kekuasaan. Di atas angin, Long Yu belum tahu berapa lama dia belum kalah dari lawannya dalam hal kekuatan. Namun, Tanggulin melakukannya dengan mengandalkan sepasang palu raksasa dan metode palu jubah Chaotic Tangmen. Metode palu jubah Chaotic dan sepasang raksasa palu memberi beban berat pada tubuhnya, dan jika digunakan lagi, lengannya tidak akan berguna, dan dia sendiri tidak bisa mengendalikan kekuatan sebesar itu. Jadi begitu. Dai Tianling tertegun. Old Chai duduk di sana, selalu tanpa ekspresi, seolah-olah pertandingan di atas panggung tidak ada hubungannya dengan dia. Di zona tunggu, para pemain di kedua sisi menyaksikan pertandingan dengan sangat gugup ketika Long Yu dipukul oleh Tanggulin. Dai Yuner tidak bisa menahan teriakan. Di dalam hatinya, Long Yu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Tetapi pada saat itu, hatinya ada di tenggorokannya. Gunung dan sungai. Di panggung kompetisi, Long Yu berteriak lagi, dan gunung dan sungai naik dari tanah. Sungai. Sungai besar melintasi pegunungan dan sungai, seperti gambaran gunung dan sungai. Tanggulin hanya merasa bahwa di pegunungan dan sungai, dia langsung tertawa, seolah-olah dia telah menjadi debu di seluruh dunia. Long Yu menghilang di pegunungan dan sungai, hanya tekanan tak berujung datang dari segala arah.
Ini sepertinya bukan platform kompetisi lagi, tetapi sepertinya ada di dunia lain. Di dunia ini, Long Yu adalah tuannya. Kemampuan rohnya sendiri dapat bergabung satu sama lain, menghasilkan kemampuan seperti domain semacam ini. Pada saat yang sama Tanggulin terkejut, pegunungan dan sungai di sekitarnya tiba-tiba mulai runtuh. Potongan-potongan batu besar jatuh dari langit dan menghantamnya. Di tanah, sungai Yangtze mengalir deras dan menyapu langsung ke lokasinya. Bahkan jika dia tahu bahwa semua ini ilusi, kekuatan penindas yang sangat besar itu tidak palsu. Sangat kuat. Menarik napas dalam-dalam, cahaya keemasan di mata Tanggulin meroket, kemudian, raungan gila terdengar, dan cahaya serta bayangan tiba-tiba terpisah darinya. Karena ini adalah dunia ilusi, maka saya akan menggunakan ilusi untuk melawan ilusi. Sosok besar muncul di belakang Tanggulin, dan itu meraung ke langit dengan ganas. Pegunungan dan sungai yang bergolak tampak seperti ombak, dan dampaknya berhenti. Kemudian ekor besarnya tersapu, dan tiba-tiba bebatuan di sekitarnya berserakan dan tersebar. Itu adalah Tyrannosaurus Rex besar dengan ketinggian 60 meter jauhnya. Saat muncul, ia membawa kekuatan seumur hidup. Tanggulin menyipitkan matanya, cahaya keemasan bersinar di bawahnya, dan pohon anggur emas berubah menjadi naga, membawa tubuhnya ke atas dari langit. Saat dia bergegas ke udara, sosok emas itu tumbuh semakin besar, dan itu semakin terintegrasi erat dengan darah dan napasnya sendiri. Naga emas itu melesat ke langit, raungan naga bernada tinggi terdengar, dan gunung serta sungai yang bergetar runtuh. Boom! Akhirnya, semuanya berubah menjadi gelembung, menghilang di sekitar tubuh, Tyrannosaurus dan naga emas lenyap, dan gunung serta sungai juga lenyap. Di mata Tanggulin, cahaya ungu berkedip, dan di sisi lain, cahaya merah darah di mata Long Yu juga menjadi sangat kuat. Di mata penonton, keduanya berdiri di sana dan saling memandang sebelumnya, seolah tidak ada yang terjadi. Long Yuxiu adalah cincin keenam, meskipun dia sudah menjadi kaisar jiwa, jalannya masih panjang sebelum dia memiliki kekuatan tingkat domain nyata. Tabrakan barusan adalah hasil dari dua orang yang mengintegrasikan kekuatan spiritual mereka ke dalam pengalaman mereka sendiri. Tabrakan mental. Tanggulin jelas lebih lemah dari Long Yu dalam budidaya spiritual, tetapi keuntungannya terletak pada darahnya sendiri. Garis keturunan Raja Naga Emas menekan Raja Naga Gunung, yang menyebabkan tabrakan roh dan bagian yang sama. Bagus! Long Yu berteriak dengan keras. Rawa! Bumi menjadi berlumpur, dan kali ini bukan lagi ilusi. Tanggulin melompat, mencoba menghindari Rawa, tetapi Rawa itu menyapu, mengejar tubuhnya seolah menelannya. Tanggulin tidak berani mengabaikan, lingkaran emas berubah menjadi 4 cincin roh, dan rumput perak biru dilepaskan, memukul ke arah Rawa di bawah, seperti berurusan dengan jiwa iblis hiu putih besar di laut, melalui rumput biru perak. Terus-menerus memukul Rawa, dia dengan cepat bergegas ke arah Long Yu. Long Yu mendengus dingin, dan tombak berujung ganda di tangannya langsung dimasukkan ke tanah. Elingkari tangannya, dan bayangan naga raksasa muncul lagi di belakangnya. Salah satu kemampuan rohnya lebih kuat dari yang lain, dan dia telah sepenuhnya menekan para guru roh yang telah menggantikan basis kultivasi 4 cincin lainnya. Namun garis keturunan Tanggulin ini memang sangat aneh, sehingga ia justru merasa tak terkendali. Efek dari kemampuan rohnya pada Tanggulin tidak mencapai hasil yang diinginkannya. Kalau begitu, mari hancurkan dengan kekuatan murni. Tanggulin tepat di depan Long Yu. Tanaman merambat rumput perak biru berkerumun, cincin roh keempat menyala, dan tuan perak biru berubah. Kepala naga raksasa Tyrannosaurus muncul di belakangnya, dan semua sulur rumput perak biru menjadi tebal dan kuat dalam sekejap, seperti naga raksasa, langsung menuju naga dan melompat-lompat. Anehnya, Long Yu tidak menghindar, membiarkan tanaman merambat menjerat tubuhnya. Sepasang cakar naga emas Tanggulin juga tiba pada saat berikutnya, dan langsung menghampirinya sebagai tepukan dada.